Percobaan Instagram Story menggunakan Vivo V29 5G 1080p 60 fps. Jadi menurut kalian gimana? Ini bagus apa enggak kualitas uploadnya? Kalian yang tulis di komen sini ya. Kalau misalnya ini oke, kalian silakan tulis oke, enggak silakan tulis juga enggak. Nah, kalau ini dibuat jalan keluar masih sama Vivo V29 5G 1080p 60 fps. Oke enggak? Tuh HP-nya. Well, hasil pollingan postingan saya di IG Story ini cukup mewakilkan bahwa HP Android 6 jutaan udah oke banget hasilnya. Tapi dengan beberapa catatan atau syarat wajib supaya hasil postingan story-nya jadi bagus kayak gini. Kalian tenang aja, saya akan kasih tutorialnya sekarang juga. Yang pertama yaitu perekaman kameranya itu harus diatur ke Full HD 1080p 60 fps. Kemudian pastikan pengaturannya sudah menyalakan unggah dalam kualitas tinggi. Caranya yaitu masuk ke aplikasi Instagram, pilih 3 strip di pojok kanan atas ini, lalu pilih pengaturan dan privacy, scroll ke bawah, cari penggunaan data dan kualitas media, lalu nyalakan aja, unggah dalam kualitas tertinggi. Beres. Menarik pada saat saya mengetahui bahwa Vivo itu tetap konsisten, tetap serius dalam memberikan handphone-handphone yang punya value yang bagus. Dan perlu diingat juga bahwa HP Vivo dengan seri V itu adalah handphone andalan Vivo yang memang digunakan untuk menarik konsumen-konsumen baru. Jadi nggak heran Vivo selalu all out dalam memberikan handphone-handphone yang bertipe V seperti ini. Memang benar kalau misalnya Vivo V29 ini adalah penerus dari Vivo V27 5G. Tapi menurut saya, kalau misalnya kalian sudah membeli Vivo V27 5G, menurut saya ini adalah handphone yang tidak diperuntukkan untuk kalian semua. Melainkan pengguna Android di sana yang sudah menggunakan handphone sekitar 3-4 tahun dan sudah waktunya ganti, ya ini adalah handphone yang recommended banget. Bahkan saya berani bilang, untuk akhir tahun 2023, Vivo V29 ini adalah HP terrecommended saat ini. Ada beberapa alasan mengapa saya mengatakan demikian. Alasan utama adalah mindset daily driver. Daily driver, handphone yang kita gunakan sehari-hari, otomatis itu harus benar-benar handphone yang bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Entah apapun status kita, mahasiswa, pekerja kantoran, dosen, atau dokter, atau pekerja startup, atau apapun. Yang jelas, daily driver harus bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, daily driver harus kencang menurut saya, harus gegas. Kameranya bagus, videonya bagus, baterai bisa bertahan seharian, dan untung-untung ya bisa mendukung image dari penggunanya itu sendiri. Ya, dan by the way ini adalah perekaman video kamera depan Vivo V29 5G, kamera depan 4K 30 fps. Dan ini sudah punya autofocus. Jadi walaupun saya mendekat kayak gini, dia tetap fokus ke wajah saya kayak gini. Tapi walaupun kamera depan itu bagus, tetap menurut saya sensor kamera belakang itu tidak ada tandingannya. Kalau misalnya ngerekam video kayak gini, pakai kamera belakang tetap jauh lebih bagus, lebih stabil, warna lebih natural, dan ya lebih saya sarankan menggunakan kamera belakang kayak gini lah. Nanti saya akan bahas bagaimana pendapat saya tentang performa kamera dari HP ini. Tapi sebelum itu saya ingin membahas desain dari smartphone ini terlebih dahulu. Kesan pertama yang saya rasakan adalah tipis dan ringan. Secara look tampak premium memang. Yang menurut saya hal ini terjadi berkat perpaduan warna red dengan bahan kaca yang kalau diperhatikan terdapat buliran-buliran halus pada bagian belakangnya ini. Yang menarik untuk warna velvet red ini, ia dapat berubah kalau terkena sinar UV atau sinar matahari, karena sudah menggunakan color changing fluorescent AG glass. Bentuk layar depannya juga rounded yang membuat look handphone ini tampak mahal. Dan menariknya, warna red ini terinspirasi dari semangat merah masyarakat Indonesia loh. Kemudian di samping, tombol power dan volume kerasa tactile, port Type-C pada bagian bawah yang diposisikan berada di antara satu-satunya speaker dan slot SIM card. Dan untuk SIM card sendiri bisa dimasukkan 2 nano SIM, tapi belum support eSIM. Tapi yang jelas jaringannya sudah support 5G. Oh ya, bobot handphone ini sendiri berada di angka 186 gram. HP di bawah 200 gram menurut saya masuk kategori ringan. Mungkin efek dari penggunaan frame sekelilingnya yang bukan berbahan stainless steel ataupun metal. Terbukti tidak adanya garis antena di sekeliling pinggirannya ini. Tadi saya bilang tipis, yaitu tepatnya berada di angka 7,46 mm. Dan sebagai perbandingan aja, iPhone 15 Pro Max itu dia memiliki ketebalan 8,25 mm, jadi ini lebih tipis.
Makanya nggak heran juga kalau misalnya tadi saya bilang kesan pertamanya adalah tipis dan ringan, karena memang benar demikian adanya. Oh ya, saya lupa bilang satu faktor utama yang paling penting kalau misalnya kita ingin menjadikan sebuah HP itu daily driver, yaitu layar harus bagus. Alasannya sederhana, kita berhadapan dengan layar smartphone kita itu hampir 24 jam. Setiap kita megang handphone, yang dihadapkan dengan kita itu adalah layar. Bukan prosesor super kencang, bukan kamera beratus-ratus megapiksel, melainkan layar. Jadi layar harus bagus. Untungnya Vivo memperhatikan betul sektor layar ini. Vivo V29 menggunakan spesifikasi layar yang nggak nanggung. Ukurannya 6,78 inch, cukup luas. Resolusinya sendiri berada di angka 2800 x 1260. Ini setara dengan layar berukuran 1,5K. Jadi layarnya beneran tajam. Paling kerasa kalau pas dibuat browsing dan baca tulisan. Teksnya beneran kerasa crisp karena secara spesifikasi memang ternyata nggak main-main. Yang bikin saya salut lagi adalah layar ini lumayan terang, sampai dengan 1300 nits. Jadi kalau misalnya digunakan dalam kondisi outdoor, layarnya masih bisa tampak dengan jelas. Tidak berhenti di situ aja, karena layar dari Vivo V29 ini memang sebagus itu. Upgrade yang lumayan dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Vivo V27 5G. Contoh lainnya adalah layarnya sudah cinema grade 100%. DCI-P3 White Color Gamut memiliki HDR10 Plus certification dan touch sampling rate-nya sudah sampai 1000 Hz, yang bakal ngebuat kalau bermain game itu jadi lebih enak dan smooth karena touch delay-nya itu lebih minimal. Dan jelasnya, V29 ini sudah memakai layar AMOLED. Terakhir, layar dari V29 ini juga sudah memiliki triple certification dari SGS yang dapat mengurangi bahaya dari cahaya biru yang dipancarkan oleh layar smartphone. Ini dapat membuat mata pengguna menjadi lebih nyaman dan tentunya juga aman dalam penggunaan jangka waktu yang panjang. Memang Vivo juga mengklaim bahwa layar yang ada di Vivo V29 ini merupakan layar yang terbaik yang pernah digunakan dalam sejarah V-series. Dan ya, bisa kalian lihat ini sedang merekam video kamera belakang 4K 30 fps. Dan bisa kalian lihat sendiri, saya sedang berada di Jalan Tunjungan Surabaya. Saya santai sambil bikin konten menggunakan Vivo V29 5G ini. Oh ya, buat kalian yang baru kenal, salam kenal, nama saya Ibro Kumar, salah satu reviewer di kota Surabaya. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, mungkin bisa kalian like, share, dan subscribe. Yes. Poin kedua, menurut saya yang bisa membuat sebuah HP ini layak banget dijadikan daily driver adalah punya kamera yang bisa diandalkan untuk apapun. Secara konfigurasi ada 3 kamera pada bagian belakangnya, yaitu kamera utama 50MP OIS, 8MP super wide angle, dan 2MP monokrom atau bokeh. Kemudian untuk kamera depan juga cukup gede untuk HP di kelasnya, yaitu 50MP EF group photo. Lalu pertanyaannya adalah, kalau misalnya handphone ini punya spek kayak gitu, terus kenapa? Bisa dibuat apa? Saya akan coba jelaskan, saya coba uraikan satu persatu. Kalau misalnya kalian adalah seorang calon konten kreator atau kalian adalah seorang konten kreator, saya berani bilang bahwa handphone ini memiliki apa yang kalian butuhkan. Konten kreator video vertikal, misal TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts, itu kalian bisa memaksimalkan banget handphone ini. Vivo V29 ini bisa digunakan untuk merekam video 4K 30 fps dan hasilnya cukup stabil. Bisa digunakan pada kamera belakang maupun kamera depan. Kamera belakangnya, itu setting di 4K ya teman-teman. Sama nih varian warnanya, apa yang kita pegang ini karena kolaborasi bareng Batik itu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, video 4K buat apa? Menurut saya itu akan kepake banget kalau misalnya kalian mau nge-crop. Jadi kalau misalnya kita ngerekam video 4K, misalnya landscape pun kayak gini, itu kita crop menjadi video vertikal, itu masih kerasa tajamnya. Karena 4K itu adalah 4 kali lipat dari Full HD. Ya, gambaran kasar seperti itu. Jadi mau dibuat crop berapa kali pun, zoom gimana pun, itu bakal kerasa masih tajam-tajam aja footage-nya. Mungkin kekurangannya adalah dia akan memakan memori atau storage yang cukup besar. Saran praktis saya adalah cukup rekam Full HD aja 60 fps. Dan kalau misalnya kalian mengatur supaya nggak crop itu bisa banget ya, sudah diatur dari awal aja. Dan kenapa 60 fps? Ya karena kalau misalnya mau kalian slow-mo itu masih bagus-bagus aja. Mau kalian tuh rendernya ke 24 fps atau 30 fps, menurut saya 60 fps itu kayak sudah ambil topnya dulu, terus kemudian kita mau turunin, entah itu mau kita bikin slow-mo kayak yang saya bilang tadi, atau dibikin biasa aja 30 fps, dan itu masih akan baik-baik aja footage-nya. Dan yang jelas pada saat digunakan untuk merekam video Full HD, hasil videonya sangat-sangat stabil sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau merekam video yang settingan template-nya tuh nggak bergerak, kamera diem statis gini aja, sudah nggak perlu tripod, cukup diem gini aja dan hasilnya akan cukup stabil. Dan itu bakal bisa kepake banget footage-nya. Dan kalau misalnya sudah diambil footage-nya,
kita masuk proses berikutnya adalah proses editing. Dan menurut saya handphone ini digunakan untuk ngedit baik-baik aja. Saya gunakan untuk ngedit pakai CapCut, Capcut, itu effortless banget. Ngerendernya juga kerasa cepet-cepet aja. Dan itu bakal bikin kita itu lupa waktu ya, karena keasikan ngedit kayak gitu dengan menggunakan handphone ini. Karena sekali lagi dia prosesornya mumpuni, jadi kalau misalnya digunakan untuk ngedit video, enteng banget. Oke, kasus barusan yang saya ceritakan adalah itu kalau misalnya kita menggunakan handphone ini untuk para konten kreator. Kalau misalnya profesi lain gimana? Menurut saya masih bisa banget. Contoh, pegawai kantoran. Menurut saya adalah pegawai kantoran itu adalah target yang pas banget untuk bisa menggunakan handphone di harga 6 jutaan. Karena setahu saya, galeri foto pegawai kantoran tuh kalau nggak foto makanan, foto dokumen yang ada di meja kerjanya, foto meja kerjanya, selfie-selfie, atau foto lagi makan bareng teman-teman di kafe, ngefoto makanannya, minumannya. Kalau cuma gitu aja nggak perlu sih HP belasan juta atau bahkan puluhan juta. By the way, ngomongin foto makanan barusan, ada satu fitur yang bakal berguna banget. Namanya Food Mode, yang akan secara otomatis akan mendeteksi kalau kita akan memfoto makanan. Jadi warnanya akan dibuat sevibran mungkin supaya orang yang lihat makin ngiler. Ada sebuah fitur bawaan pada kameranya yang berguna banget untuk pegawai kantoran tadi, yaitu digunakan untuk memfoto dokumen. Jadi kita cukup pergi ke sebelah bagian paling kanan, terus kemudian kita pilih dokumen, dan kita sudah bisa memfoto dokumen, dan itu berguna banget ya. Karena hasilnya bisa langsung dibuat otomatis presisi gitu, dan ini sebuah fitur yang kalau misalnya dulu itu harus di-download menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tapi ini enggak, sudah kebawa atau sudah keinstal secara default di handphone Vivo V29 ini. Dan ya, itu adalah hal-hal praktis yang bisa disesuaikan dengan kebanyakan profesi orang yang cocok untuk membeli smartphone ini. Tapi dari sisi kamera, saya harus acengi jempol. Walaupun kekurangannya adalah tidak memiliki lensa tele, tapi hasil foto portretnya masih tergolong bagus. Kemudian hasil foto utama juga nggak ragu buat merekomendasikan handphone ini. Hasilnya tajam, warnanya natural. Kalau digunakan untuk memfoto objek manusia, warna kulit itu masih kerasa natural, bahkan cenderung bikin wajah jadi glowing sedikit. Ya, walaupun ada sih pilihan untuk membuat muka kita makin glowing, yaitu dengan mengaktifkan kecantikan pada portrait mode ini, dimana kita bisa mengedit muka kita semau kita. Ya, kayak gini. Ya, jujur sih ini nggak kepake sih, karena masa saya ngedit wajah saya kayak gini kan ya, nggak biasa ini. Tapi saya sendiri sih nggak bakal pakai fitur ini sih, karena kamera depannya itu secara default sudah bagus banget, nggak perlu edit sampai sedemikian rupa, sudah tajam banget. Oh ya, untuk kamera depannya ini ada opsi 0,8 kali, dimana bakal menghasilkan selfie yang lebih wide lagi. Bakal kepake banget kalau lagi wifi bareng bestie kalian seperti saya dan teman-teman reviewer ini. Kemudian pada mode portrait kamera belakang juga ada beberapa fitur efek yang bakal kepake, yaitu alami, portrait cahaya rendah, film lawas, impresi Prancis, biru laut, dan portrait kilat. Silahkan dimain-mainkan sesuai selera kalian aja. Kemudian dari sisi perekaman video, mungkin catatan yang harus saya sampaikan adalah untuk perekaman video 4K hanya berlaku pada kamera utama saja. Kamera ultrawide hanya bisa dibuat untuk merekam 1080p saja. Yang menarik dari Vivo V29 5G, pada perekaman video kamera depannya kayak gini, itu vokalnya bisa kita olah lagi. Jadi kalau misalnya kalian lihat atau misalnya kalian dengar, ini ada suara background kayak gitu, dan itu bisa saya hilangkan dengan satu kali tap aja. Jadi saya cukup gini, dan suaranya harusnya ini lebih jelas dibanding tadi. Jadi suara-suara background tuh harusnya sudah pelan-pelan hilang sih. Jadi ini lebih keren, lebih berguna kalau misalnya kita ingin merekam menggunakan kamera dan sambil ngomong kayak gini. Jadi ini kepake banget kalau misalnya kita mau ngevlog dengan handphone ini. Lalu satu fitur lagi yang pertama kali mendengarnya, saya langsung berpendapat kalau ini adalah fitur gimmick. Yang ternyata setelah saya pakai handphone ini selama 1 bulan, ini bukan gimmick semata, yaitu Aura LED Portrait with Smart Lighting Control. Jadi gini, di bagian belakang kamera ini, di posisi paling bawah deretan kamera ini bukan lensa, melainkan sebuah lampu atau flashlight. Loh bro, terus yang atas ini apa? Nah itu juga lampu flash, tapi bedanya Aura LED ini warnanya bisa berubah dari sangat warm ke sangat cold, baik secara otomatis atau kita juga bisa mengaturnya secara manual, dari agak kuning ke putih salju gitulah. Gunanya adalah supaya bisa memberikan cahaya flash netral pada kondisi tertentu. Misal, pada saat di sekitar kita warna biru sangat kuat, kalau kita foto tanpa aura LED, maka hasil foto wajah objeknya akan tampak aneh. Tapi kalau diaktifkan, maka wajahnya akan tampak natural. Sekali lagi, walaupun ini berjalan secara otomatis, kita juga bisa mengaturnya secara manual. Cara menggunakannya juga tinggal tap aja flashlight-nya di sebelah kiri atas ini, lalu pada lampu aura selalu hidup, dan tinggal slide aja untuk bisa merubah warnanya dari warm ke cold.
Sekali lagi saya pikir gimmick taunya sangat menarik. Overall menurut saya dari sisi kamera, baik foto maupun video, Vivo V20 ini bisa memberikan apapun yang kalian inginkan. Dengan kalian memperhatikan poin-poin yang saya sampaikan, kalian jadi bisa paham harus gimana dengan kamera foto dan video HP ini. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Satu poin lagi yang menurut saya berguna banget kalau misalnya ingin menjadikan HP ini sebagai daily driver adalah dari sisi kecepatan pengecasan. Dalam kotaknya kita akan mendapatkan kepala charger berdaya 80 watt flash charge. Vivo mengklaim bahwa 0-50% bisa dicapai dalam waktu 18 menit. Untuk pemakaian saya sendiri, screen on time berada di angka 5-6 jam. Dan menurut saya ini adalah HP yang cukup banget buat dijadikan HP utama untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oh ya, kalau misalnya ada yang nanya, HP ini bisa dibuat nge-game nggak bro? Jujur HP gaming bukan prioritas Vivo V29 menurut saya. Tapi kalaupun memang ingin nge-game atau ingin menjadikan HP ini sebagai HP gaming, bisa-bisa aja. Mungkin ini adalah efek dari penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 778G yang sudah menggunakan arsitektur 6 nanometer, yang tentunya juga sudah sangat optimal untuk game-game. Karena memang chipset yang ini sudah matang ya, terutama dalam segi optimisasi. Toh HP ini juga sudah memiliki ultra large vapor chamber bionic cooling system sebagai pendingin saat kita nge-game menggunakan handphone ini. Sebagai contoh, saat saya gunakan bermain game PUBG Mobile bisa dimainkan di settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan experience-nya juga nyaman-nyaman aja. Yang menurut saya ini juga merupakan salah satu efek dari instant touch sampling rate yang sampai 1000 Hz. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Handphone ini, varian yang saya miliki ini adalah yang menggunakan RAM 8GB dan storage 256GB di harga 5,999 juta atau 6 juta lah. Ada satu varian lagi yang punya RAM 12GB dan punya storage 512GB. Perlu diingat bahwa handphone di harga 5-6 jutaan itu ada beberapa hal-hal atau beberapa fitur-fitur yang harus kita pahami bahwa kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan fitur yang punya segalanya, kita ingin mendapatkan HP yang punya fitur segalanya, kita harus super sadar bahwa fitur-fitur tersebut hanya akan kita temukan di handphone-handphone harga belasan maupun puluhan juta. Jadi saya bisa memaklumi kalau misalnya Vivo V29 ini tidak sempurna. Ada beberapa kekurangan-kekurangan yang menurut saya kalau misal kita paham kekurangan-kekurangan tersebut, kita sebenarnya bisa kok mengakali supaya bisa memaksimalkan handphone ini. Karena menurut saya kita manusia atau pengguna internet atau pengguna handphone itu adalah orang yang adaptif sekali. Orang yang bisa menyesuaikan diri banget dengan apapun yang kita miliki. Tanpa kita memerlukan handphone belasan puluhan juta, kita bisa kok menjadikan handphone 5-6 juta ini sebagai daily driver. Jadi saya bisa simpulkan lagi bahwa Vivo V29 ini adalah salah satu HP recommended di akhir tahun 2023. Karena kalau misalnya sudah di total, kelebihan maupun kekurangannya, menurut saya masih banyak lebihnya. Jadi sekali lagi, ini oke banget. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Dan kalau misalnya kalian ingin support channel ini, channel Ibro Kumar Reviewer asal kota Surabaya terus berkembang, silahkan like, share, dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.